Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah sehingga pada kesempatan ini kita bisa kembali melanjutkan mutolaah kita kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua masih tetap semangat, lebih-lebih di Ashrul Awakhir ini. Mudah-mudahan kita masih tetap terus diberikan istiqomah, menambah amal-amal ibadah, menambah amal-amal soleh untuk kesempurnaan puasa Ramadan kita. Amin Allahumma amin. Sholawatullah mudah-mudahan tetap tercurahkan kehariban Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua tergolong umat-umat yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sahabat, sebelum kita mulai, mari kita bacakan tawasul terlebih dahulu. Al-Fatihah khususan ila Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, summa khususan ila jamil anbiya wa ashabul qurabi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'in bi ihsanin ila yaumuddin, summa khususan ila sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jalani wa ila muassis hadzal kitab al-alama Syekh Salim bin Sumer al-Hadrami wa ila jami'i muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama wa muassis Fatayat Nahdlatul Ulama wa masyayina wa masyayihim wa walidina wa walidihim wa liman ijtama'na hahuna bisababih syai'un lillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih fid dharaini amin. Faslun ikilah fasal. Asbabut tayammumi utawi piro-piro sebabe tayammum. Iku salah satun ono telu. Nomor siji faqdul ma'i, ya iku kasepene banyu wal maradilan. Faqdul ma'i kasepene banyu wal maraduh lan loro, wal ihtiyajuh lan butuh ilaihi maring maun, li'at syihayawanin krono ngelake hewan muhtaramin kang den mulyaaken. Wa ghairul muhtaram utawi hewan kang ora den mulyaaken iku sittatun ono 6. Nomor siji tarikus sholati, yaiku wong kang ninggal salat. Wazani lan wong kang zina, al muhson kang muhson, wal murtadu lan wong kang murtad, wal kafirul harbiyu lan wong kafir harbi, kafir musuh, wal kalbuh lan asu al aquru kang galak, wal hinziru lan celeng. Faslun ikilah fasal. Syurutut tayammumi utawi piro-piro syarat tayammum iku asyaratun ono 10. Ayyakuna yanto ono opo tayammum iku biturobin kelawan lebu. Wa ayyakuna lan yanto ono opo at-turabuh lebu iku tahiron suci. Wa alla yakuna lan yanto ora ono opo turab iku mustakmalan lebu kang mustakmal kang wis den gawe. Wa alla yukhalito lan yanto ora nyampuri hu ing lebu apa dakikun tepung. Wa nahwuhu lan sepadane dakik. Wa ayyak sidalan yanto nyejo sapa wong hu ing turab. Wa ayyam sahalan yanto ngusap sapa wong wajhahu ing raine wong. Wa yadaihi lan tangan lorone wong. Bidor betaini kelawan rong gepuan. Wa ayyuzilalan yanto ngilangaken opo turab
an najasatah ing wa ayyuzila lan yen to ngilangaken sapa wong. Maaf. Lan yen to ngilangaken sapa wong an najasata ing najis awalan ing dalem kawitane. Wa ayyajtahida lan yen to niti-niti sapa wong fil kiblati ing dalem kiblat. Wa ayyakuna lan yen to ana apa at-tayammum iku ba'da dukhulil waqti ing dalem sause manjinge waktu. Wa ayyatayammama lan yen to tayammum sapa wong likulli fardhin kedue saben-saben fardu. Kita jelaskan terlebih dahulu. Fasal menerangkan tentang sebab-sebab diperbolehkannya tayammum. Kata tayammum mungkin yang familiar di jenengan adalah pengganti wudhu menggunakan debu, begitu ya. Jadi yang kita kenal mungkin kita tahu ya, tayammum itu adalah pengganti wudhu yang menggunakan dengan debu. Namun menurut ulama fikih, tayammum, arti dari tayammum adalah isolut turab ilal wajhi wal yadaini bi syara'ita mahsusatin. Jadi kata tayammum, arti tayammum menurut ulama fikih adalah isolut turab, meratakan debu, ilal wajhi ke wajah, wal yadaini dan kedua tangan, bi syara'ita mahsusah dengan beberapa syarat yang khusus, yang tertentu. Dan jenengan perlu tahu kalau tayammum ini termasuk min khosoiso ummati Muhammad, termasuk salah satu keistimewaan dari umatnya Nabi Muhammad. Jadi tayammum ini tidak pernah Allah berikan, tidak pernah Allah kasih kepada umat-umat yang sebelum umatnya Nabi Muhammad. Jadi ini hanya khusus atau istimewa spesial untuk umatnya Nabi Muhammad. Gitu. Lah, ini ada beberapa syarat kapan seorang itu diperbolehkan melakukan tayammum. Yang pertama adalah faqdul ma'. Jadi orang itu boleh melakukan tayammum sebagai pengganti daripada wudhu ketika dia memang tidak bisa menggunakan air. Dia al-ajzu an isti'malil ma', dia terhalang untuk menggunakan air. Entah itu terhalangnya karena faqdul ma', dia memang tidak menjumpai air. Jadi dia sudah cari-cari kemana-mana tidak ada air, semisal dia berada di tengah-tengah padang pasir atau apa, sehingga dia tidak menjumpai air. Atau dia wal marot, jadi ada air cuman dia posisinya sedang sakit, dimana sakitnya itu dia memang menurut dokter, anjuran dari dokter atau keterangan dari dokter, dia tidak boleh terkena air. Dalam arti jika dia terkena air, jika dia menggunakan air, maka penyakitnya itu akan berbahaya untuk dia. Seperti itu. Contohnya misalnya dia luka di daerah-daerah anggota wudhu, kemudian dokter menyarankan agar dia tidak boleh terkena air selama itu luka belum menutup. Kalau sampai terkena air misalnya, itu akan membahayakan pada nyawanya. Maka saat seperti ini dia boleh melakukan tayammum sebagai pengganti dari wudhu. Kemudian wal ihtiyaju, syarat yang nomor 3 adalah wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin. Ada air, namun dia butuh itu air. Jadi ada air tapi airnya sedikit misalnya. Dan dia butuh menggunakan itu air untuk menyelamatkan makhluk hidup. Jadi kalau di lugat Arab ya, hayawan itu tidak hanya untuk hewan, tetapi semua. Jadi manusia itu juga masuk hewan. Jadi dia punya air sedikit dan air itu dia butuhkan untuk minumnya makhluk hidup, entah itu manusia ataupun hewan. Andai kata itu dipakai untuk berwudu, maka
hewan tadi akan akan haus dan tidak bisa bertahan hidup seperti itu. Nah, jadi saat seperti itu dia boleh diperbolehkan melakukan tayamum. Itu sahabat. Kemudian wairul muhtarom, ada beberapa makhluk hidup yang wairul muhtarom, yang tidak dimuliakan. Siapa itu? Ada 6. Nah, di sini tarikus sholat. Jadi yang pertama, makhluk hidup yang tidak perlu kita tolong, meskipun kita punya air sedikit, kemudian ada salah satu dari 6 ini butuh air, nggak usah kita tolong, tetap kita gunakan itu air untuk berwudu. Siapa saja itu? Yang pertama adalah tarikus sholat, orang yang suka meninggalkan sholat. Jadi tarikus sholat itu masuk wairul muhtarom, orang yang hewan atau makhluk hidup yang tidak dimuliakan oleh Allah. Wazani al-muhson, yang kedua adalah orang zina muhson. Jadi sahabat, orang zina itu nanti kategorinya ada 2, ada zina muhson, ada wairu muhson. Siapa muhson itu? Zina muhson adalah orang yang melakukan zina, yang mana dia statusnya sudah pernah menikah secara sah. Nah, nanti ketika naudzubillah orang itu melakukan zina, maka dia dinamakan dengan zina muhson. Ada istilah wairu muhson. Nah, wairu muhson adalah orang yang melakukan zina kemudian dia belum menikah secara sah. Itu nanti istilahnya adalah zina wairu muhson, zani wairu muhson ya. Nah, ini yang tidak perlu, yang wairul muhtarom adalah zani yang muhson. Orang melakukan zina sedangkan dia posisinya adalah orang yang sudah menikah secara sah. Dia dianggap hayawan yang wairul muhtarom. Wal murtad, yang nomor 3 adalah orang yang murtad. Beda ya antara orang murtad dengan orang kafir asli, beda. Kalau orang murtad itu orang Islam atau pernah Islam kemudian dia keluar dari agama Islam, dia murtad. Nah, kalau kafir asli ya memang dari sejak lahir dia sudah kafir, seperti itu. Kalau orang murtad, jadi mungkin dia lahir kafir, kemudian dia masuk Islam, kemudian murtad lagi, kafir lagi. Ataupun dia memang terlahir dalam keadaan Islam, kemudian naudzubillah dia murtad, seperti itu. Nah, jadi murtad ini termasuk hewan yang ghairul muhtarom. Wal kafirul harbi, yang nomor 4 adalah orang kafir yang suka mengganggu orang Islam. Jadi orang kafir yang musuh yang harus diperangi adalah orang kafir yang suka mengganggu orang Islam. Nah, mungkin sahabat sekarang yang terlintas adalah siapa? Orang-orang Israel, seperti itu. Jadi kafir harbi adalah orang-orang kafir yang suka mengganggu orang Islam. Kemudian yang nomor 5, adalah wal kalbul akur, adalah anjing yang galak, yang suka menggigit. Dan yang terakhir adalah wal hinzir, adalah babi atau celeng. Jadi 6 ini adalah termasuk hewan yang ghairul muhtarom, sehingga jika kita butuh air untuk berwudu, boleh kita gunakan untuk berwudu meskipun 6 orang ini dia butuh pada air. Kita lanjutkan faslun syurutut tayamum. Ada beberapa syarat-syarat tayamum yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan tayamum. Dalam arti kalau salah satu syarat yang 10 ini tidak kita penuhi, kemudian kita melakukan tayamum, maka tayamum kita secara otomatis tidak sah. Jadi harus diperhatikan sebelum kita melakukan tayamum, maka perhatikan terlebih dahulu syarat-syarat ini harus kita penuhi semua. Yang pertama adalah jadi syarat tayamum itu ada 10. Yang pertama ayyakuna biturabin. Tayamum itu sah hanya menggunakan debu. Hanya menggunakan debu. Debu apapun itu ya. Yang penting debu. Nah, itu. Tapi
Yang jelas ya debunya harus kering ya, kering dan suci. Jadi sah hanya menggunakan debu, tidak boleh pakai batu atau tidak boleh pakai tepung, ya, tidak boleh. Jadi harus menggunakan debu yang suci tentunya dan kering ya. Wa yakuna turabu tahirona, ini lanjutannya. Yang nomor 2, turab atau debunya itu harus suci. Wala yakuna musta'malan, serta debunya itu tidak boleh yang sudah mustakmal alias yang sudah digunakan untuk tayamum sebelumnya. Semisal jenengan tayamum pertama menggunakan debu, kemudian jenengan jenengan wadai bekas debunya itu diwadain, kemudian setelah kita selesai tayamum, nah ini diwadain ya pakai kertas, kemudian jenengan pakai lagi ya, itu tidak boleh karena itu debu sudah kita gunakan untuk tayamum sebelumnya, seperti itu. Jadi debunya tidak boleh memakai debu yang sudah digunakan untuk tayamum ya. Wala yukhalitahu daqiqun. Syarat berikutnya, syarat yang nomor 4 adalah debunya itu tidak boleh bercampur dengan tepung meskipun sedikit. Wanahu atau sejenisnya. Jadi memang itu murni debu, tidak boleh ada campuran apapun. Entah itu tepung, entah itu kanji ataupun apapun itu. Tidak boleh bercampur ya. Apa bedak misalnya. Jadi memang murni itu adalah debu ya. Wanahuhu wa yaksidahu, kemudian saat dia mengambil itu debu, saat dia memindah itu debu, dia memang berniat untuk menggunakan debu itu sebagai tayamum. Jadi dia berniat menggunakan debu itu untuk bertayamum. Nah, seperti itu. Jika dia tidak ada niat, jadi dia ngambil debu tapi dia tidak ada niatan untuk tayamum, tiba-tiba dia ambil kemudian dia ratakan ke wajah, maka itu tidak jadi tayamum karena tidak ada niat untuk mengambil debu itu sebagai tayamum ya. Wa yamsaha wajahu, kemudian yang berikutnya setelah berniat mengambil itu debu untuk tayamum, dia usapkan itu debu ke wajah. Wa yadaihi, dan kedua tangannya bidor bataini, dengan dua perpindahan, dua kali pukulan, dua perpindahan maksudnya ya. Jadi ngambil pertama untuk wajah, diratakan untuk wajah seperti itu, jadi diratakan ya, ngambil seperti ini kemudian diratakan. Setelah itu baru ngambil lagi. Tidak boleh setelah kita ngusap wajah, kita usap wajah kemudian kita gunakan untuk tangan, tidak boleh. Jadi harus dua kali perpindahan, dua kali pukulan atau dua kali perpindahan. Meskipun itu ada sisa, misalnya setelah dia mengusap wajah ternyata masih ada sisa debu di tangannya, maka tetap dia tidak boleh menggunakan itu untuk tangannya. Tetapi dia harus ngambil lagi dan dia usapkan ke tangan gitu ya. Nah, nanti saya praktekkan caranya. Kemudian wa yuzilan najasa awalan. Syarat berikutnya, sebelum melakukan tayamum, tentunya orang itu harus menghilangkan najis yang ada di tubuhnya terlebih dahulu. Kenapa sahabat? Karena tayamum ini tidak sama seperti kita mandi, tidak sama seperti kita berwudu, alias tayamum ini tidak bisa menghilangkan najis. Tayamum ini hanya boleh dilakukan untuk istibahati sholat, agar kita diperbolehkan melakukan sholat, bukan untuk menghilangkan najis. Sehingga kalau di tubuh jenengan itu ada najis, maka jenengan harus hilangkan terlebih dahulu itu najisnya. Baru setelah itu kita tayamum. Semisal ya, sebelum tayamum kita pipis misalnya, maka kita harus istinja terlebih dahulu, membersihkan itu kemaluan kita. Setelah kita istinja baru kita tayamum. Tidak boleh setelah kita pipis kita langsung tayamum, tidak bisa,
karena posisi tayamum itu tidak sama dengan kita mandi. Dia tidak bisa mengangkat atau menghilangkan najis, gitu ya. Kemudian wa ayyajtahida fil qiblah. Sebelum jenengan tayamum, sebelum kita tayamum, kita harus mencari tahu terlebih dahulu di mana arah kiblat. Tidak boleh jenengan tayamum terlebih dahulu, kemudian baru setelah tayamum kita mencari kiblat itu di mana sih, arah mana kiblat? Tidak boleh. Jadi saat kita bertayamum dulu baru kita mencari arah kiblat, maka tayamum kita tidak sah. Jadi sebelumnya kita harus tahu mana kiblat itu, setelah itu baru kita tayamum. Seperti itu ya. Syarat berikutnya wa ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti, dan tayamum itu harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Semisal duhur jam 12 teng ya, maka kita bertayamum jam 11 lewat 58 atau 59 tidak sah hukumnya, meskipun kurang 1 menit. Kenapa? Karena waktu sholat belum masuk, sehingga jika kita melakukan tayamum sebelum masuknya waktu sholat, maka tayamum kita tidak sah. Kita perlu mengulang kembali tayamum kita. Seperti itu ya. Asar misalnya, asar jam 3. Kemudian kita bertayamum jam 2 lewat 55 menit. Tidak boleh, tidak sah. Kenapa? Karena waktu sholat asar belum masuk. Begitu seterusnya. Wa yatayammama likulli fardin. Syarat berikutnya adalah bahwa kita harus bertayamum masing-masing satu tayamum untuk satu sholat fardu. Masing-masing satu tayamum itu hanya boleh dilakukan untuk satu sholat fardu. Kalau sunat bagaimana? Boleh beberapa pun. Jadi tayamum istilahnya itu fardun untuk satu kefarduan, wa nawafil dan beberapa kesunatan. Seperti itu sahabat. Kemudian kita praktekkan terlebih dahulu mungkin cara bertayamum ya. Jadi cara bertayamum kita ngambil debu, seret. Setelah itu kita ratakan ke wajah. Ratakan ke wajah seperti ini. Setelah itu kita ngambil lagi. Nah, kita mulai dari kanan terlebih dahulu ya. Sunat, ikut sunat. Jadi ini. Gini sahabat. Mudah-mudahan bisa lihat. Jadi ini. Nah, seret. Nah, setelah nyampe ke lengan, kita genggam. Kita rapetin. Terus sampai ke bawah, jempolnya tetap seperti ini. Jangan dirapetin. Ininya dirapetin gitu ya. Seret, kemudian dibalik. Nah, balik. Jempol ini kita temukan 2. Biar ibu-ibu ini bersatu. Setelah itu balik yang kiri. Nah, yang kiri belakangnya dulu. Seret. Nyampe ke lengan, kita genggam. Seperti ini. Dan balik ya. Nah, seret, ini jempolnya kita pertemukan, gitu sahabat ya. Mudah-mudahan bisa praktek nanti sampai diulang-ulang ya. Itu cara tayamum, insya Allah gampang semuanya ya. Kita lanjutkan ya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ikilah fasal. Furudut tayamum utawi piro-piro fardune tayamum iku khamsatun ono 5. Al awwalu utawi kang pertama iku naklut turabi mindah lebu. Asani utawi kang kaping pindho iku an-niyatuh niat. Asani utawi kang kaping pindho iku an-niyatu niat. Asalisu utawi kang kaping telu iku mashul wajhi, ngusap wajah. Robe utawi kang kaping papat iku mashul yadaini,
ngusap tangan loro ilal mirfaqaini maring sikut loro. Al-khamis utawi kang kaping 5 iku at-tartibu, tartib bainal mashataini ing dalem antarane rong usapan. Faslun ikilah fasal. Mubtilatut tayammum utawi pira-pira perkara kang batalaken tayammum iku salasatun ono telu. Nomor 1 ma abtolal wudu, yaiku perkara kang batalaken wudu. Nomor 2 wariddatu lan murtad wa tawahhumul ma lan nyono anane banyu. In tayammamah lamun tayammum sapa wong lifaqdihi krana kesepen banyu. Beberapa fardunya tayamum. Fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama adalah naklut turab, adalah memindah debu. Memindah debu, jadi ngambil debu, kemudian debu itu kita pindah ke wajah yang pertama. Kedua, kita ambil debu lagi, kita pindahkan ke tangan. Gitu ya. Yang nomor 2 adalah an-niyatuh. Yang nomor 2 adalah niat untuk melakukan tayammum. Jadi nanti niatnya tayammum itu adalah nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Saya berniat melakukan tayammum supaya diperbolehkan untuk sholat. Jadi ingat sahabat ya, yang saya jelaskan tadi tayammum itu derajatnya lebih lemah daripada wudhu. Sehingga tayammum itu tidak bisa kita gunakan untuk beberapa kali sholat fardu seperti halnya kita berwudhu. Kita bersesuci dengan wudhu. Kalau kita berwudhu, kita bersesuci menggunakan wudhu, maka kita bebas. Mau kita gunakan untuk berapa kali pun sholat fardu, maka boleh, sah hukumnya. Beda dengan tayammum. Nah, tayammum itu kita berniat melakukan tayammum agar supaya diperbolehkan untuk sholat, bukan untuk menghilangkan hadas. Seperti halnya kita berwudu. Kita berwudu niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswar. Saya berwudu untuk mensucikan atau menghilangkan hadas kecil. Tetapi tayammum, untuk tayammum, maka niatnya tidak bisa nawaitul tayammuma li raf'il hadasil aswar. Kenapa? Karena memang tayammum itu tidak bisa mengangkat hadas. Dia dilakukan karena supaya kita itu diperbolehkan melakukan sholat. Seperti itu. Sehingga tayammum ini tentunya memang lebih lemah daripada wudhu. Tayammum hanya bisa dilakukan untuk 1 kali sholat fardu beserta pengikut-pengikutnya. Pengikutnya berarti beberapa sunat, entah itu qobliyah atau ba'diyah, dan boleh setelah itu kita baca Quran, boleh pengikut-pengikutnya sholat fardu. Tetapi kalau kita melakukan wudhu, kita bebas. Mau melakukan sholat fardu berapapun bebas. Itu sahabat. Kemudian yang kedua adalah niat. Niat melakukan tayammum. Yang nomor 3 adalah mashul wajhi, adalah mengusap wajah. Ar-rabi, yang nomor 4 adalah mashul yadaini ilal mirfaqaini, mengusap tangan sampai kedua siku. Mudah-mudahan masih ingat yang tadi saya praktekkan ya. Al-khamis at-tartib bainal mashataini, yang kelima adalah urut antara 2 usapan tadi. Jadi tidak boleh kita mengusap tangan terlebih dahulu, setelah tangan baru wajah, tidak boleh, harus urut. Wajah terlebih dahulu, baru setelah itu tangan. Mudah-mudahan paham tadi yang saya praktekkan ya. Kemudian fasal berikutnya adalah mubtilatut tayammum. Ada beberapa hal yang membatalkan tayammum. Yang pertama adalah ma'abtolal wudu, segala sesuatu yang membatalkan wudu. Kira-kira masih ingatkah tentang beberapa hal yang membatalkan wudu di episode sebelumnya? Perkara yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama adalah
masuknya hasyafah ke kemaluan perempuan. Yang kedua adalah hilangnya akal, entah itu sebab tidur ataupun sebab mabuk ataupun pingsan dan sebagainya. Kecuali itu hilang akal kita dalam posisi duduk yang mumakkinin mak'adahu, yang kita merapatkan bokong ke tanah, ke tempat duduk. Maka meskipun hilang akal, meskipun kita posisi tidur, kalau ini bokong kita bisa rapat ke tempat duduk kita, maka wudhu kita tidak batal. Nomor 2. Jadi yang pertama tadi adalah masuknya hasyafah ke kemaluan perempuan. Yang kedua sebab hilang akal. Yang nomor 3, apa kemarin? Iltiqa basyaratai rajulin wa unsa wa mro'atin. Bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan bagian depan, menyentuh kemaluan anak Adam, entah itu bagian depan atau bagian pinggir-pinggirannya dubur. Itu adalah nawaqidul wudhu. Jadi segala sesuatu yang merusak wudhu, yang membatalkan wudhu, maka itu juga membatalkan kepada tayamum. Yang nomor 2 adalah wariddatuh, adalah murtad. Nah, murtad itu juga bisa membatalkan pada tayamum. Wa tawahhumul ma in tayammama li faqdihi, kemudian dia menyangka akan ada air jika memang dia melakukan tayamum ketika dia tidak menemukan air. Jadi dia menyangka akan ada air saat orang itu melakukan tayamum karena dia tidak menemukan air. Ketika air itu ada, maka tayamumnya otomatis menjadi batal. Semisal orang itu sudah melakukan tayamum, ternyata setelah dia bertayamum tiba-tiba hujan, maka tayamumnya secara otomatis menjadi batal. Seperti itu sahabat. Kita lanjutkan sebentar ya. Faslun ikilah fasal. Alladhi utawi perkara yadharu kang dadi suci apa alladhi minan najasati saking pira-pira najis iku salasun ana 3. Nomor 1 al khomru khomer idza takhallalat arikalane dadi cuka apa khomer binafsiha kelawan awak dhewe ne khomer. Wajildul maitati lan kulite bangkai idza dubiwah arikalane den sama apa jildul maitah. Wa malan barang soro kang dadi apa mahayawanan ing hewan. Jadi fasal berikutnya membahas tentang beberapa najis yang kemudian bisa menjadi suci. Kenapa di sini kita wajib mengetahui atau belajar tentang najis ini? Karena najis ini berhubungan dengan sahnya sholat kita. Bagaimana kita sholat kita menjadi sah kalau di badan kita ada sesuatu yang najis, yang tentunya najis tadi mencegah pada sahnya sholat. Nah, definisi najis itu apa sahabat? Jadi definisi najis adalah segala sesuatu yang menjijikkan, yang mencegah sahnya sholat saat tidak ada udzur. Segala sesuatu yang menjijikkan, syaratnya harus menjijikkan. Yang menjijikkan, yang mencegah sahnya sholat saat tidak ada udzur. Karena ada beberapa ada beberapa najis yang nantinya akan dima'fu ketika ada udzur. Nanti kita jelaskan mungkin di belakang. Jadi ada beberapa najis yang kemudian bisa menjadi suci. Yang pertama adalah al-khomru khomer. Idza takhallalat binafsiha. Ketika khomer itu berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Catatannya khomer itu harus menjadi cuka dengan sendirinya. Tidak boleh kita masukkan suatu benda apapun itu, meskipun itu benda tidak berpengaruh pada prosesnya itu khomer menjadi cuka. Semisal jenengan punya khomer, kemudian khomer itu sudah berbusa, berproses,
tetapi karena tidak juga menjadi cuka, akhirnya jenengan masukkan kelereng misalnya ke dalamnya. Tiba-tiba setelah jenengan masukkan kelereng, khamar itu menjadi cuka, maka otomatis itu khamar tidak bisa dihukumi dengan suci. Ataupun jenengan punya khamar, kemudian jenengan tunggu beberapa waktu, ternyata tidak juga berubah jadi cuka. Hanya jenengan ambil, kemudian jenengan kocok, serak, misalnya serak 1 kali, meskipun 1 kali. Nah, kemudian setelah jenengan kocok, ternyata berproses dia berbusa, kemudian menjadi cuka. Maka itu khamar tidak bisa dihukumi suci ya. Jadi artinya itu khamar bisa menjadi suci ketika itu khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada campuran apapun, tanpa ada usaha apapun. Harus menjadi cuka dengan sendirinya. Yang nomor 2 adalah wajildul maitati, adalah kulitnya bangkai. Bangkai adalah segala hewan yang halal, catatannya ya, syaratnya harus hewan yang halal. Hewan halal yang kemudian dia entah mati atau disembelih tidak secara syara, maka nanti hewan itu hukumnya menjadi bangkai. Maka kulitnya nanti bisa menjadi suci ketika bangkai, tentunya tidak boleh dimakan ya. Nah, kulit bangkai tadi bisa menjadi suci, syaratnya harus disama. Harus disama. Disama itu apa? Disama itu proses untuk menghilangkan beberapa kotoran-kotoran yang menempel pada itu kulit dengan cara apapun, dengan usaha apapun. Biasanya kalau orang dulu itu jadi kulitnya itu dibeber, kemudian dikasih beberapa kotoran, entah kotoran hewan atau kotoran burung atau kotoran manusia mungkin. Kemudian dijemur. Setelah itu, setelah kering, semua bau-bau yang ada di kulit itu menjadi hilang. Nah, caranya, kalau sekarang mungkin prosesnya sudah lebih mudah. Jadi bisa menggunakan bahan kimia atau apapun. Nah, yang jelas itu ketika diproses ya, ketika disama itu, kalau itu bau-baunya sudah hilang, kemudian kita rendam itu kulit ke air, ternyata tidak berbau busuk, tidak berbau basin, maka itu artinya proses menyama itu berhasil. Tetapi saat direndam pada air ternyata masih berbau busuk, maka itu samanya berarti tidak berhasil. Jadi kulit bangkai setelah disama berhasil, maka itu bisa berhukum menjadi suci. Syaratnya hewannya adalah hewan yang halal untuk dimakan. Dalam arti kalau itu hewan najis seperti anjing ataupun celeng, maka kulitnya selamanya tidak bisa untuk disama. Karena selamanya kulitnya anjing ataupun celeng hukumnya adalah najis. Yang nomor 3 adalah wamasor hayawanan, segala sesuatu yang menjadi hewan. Contohnya ya, ada kotoran hewan misalnya, atau kotoran manusia yang najis, kemudian keluar dari situ, keluar dari situ ulat-ulat kecil, maka ulat itu dihukumi menjadi suci. Ulatnya saja ya, kalau kotorannya tetap najis. Ulat itu menjadi suci, yang keluar dari barang najis. Seperti itu sahabat. Semoga bisa dimengerti. Nah, kita akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.